ثم إلى مربي ربي صدوي حسن بن أحمد بن ربي محمد بن عبد الحسن قباب خليجة بن هندوان والشريف حامد بن أحمد السقاف وصولهم وفروعهم أن الله يعلي يغفر ويرحم يعلي درجات في الجنة يدعى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada kajian tentang tanda-tanda kiamat al-kubra, tanda-tanda yang besar, yang mana kemarin telah kita bahas daripada tanda kiamat munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, kemudian turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, yang mana Dajjal ini merupakan disebutkan oleh Nabi syarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruknya makhluk gaib yang ditunggu. Seburuk-buruknya makhluk gaib yang ditunggu. Bahkan disebutkan Dajjal ini bisa menghidupkan yang mati. Tetapi disebutkan dalam suatu hadis, nanti ada seorang afdhalus syuhada, paling afdhalnya syuhada di akhir zaman, yaitu dia nanti akan muncul ya, menghadap Dajjal, menentangnya. Kemudian Dajjal ingin memperlihatkan kekuatannya kepada orang tersebut, karena orang yang soleh ini tidak mau nurut, maka dipenggal jadi dua. Dipenggal jadi dua, baru dihidupkan lagi. Setelah itu tidak bisa dia mematikannya lagi. Bahkan disebutkan dalam hadis, dia adalah manusia terakhir yang bisa dibunuh oleh Dajjal. Dalam riwayat manusia itu namanya Nabi Khidir, dalam riwayat orang lain. Sehingga dalam hal ini menjadi jelas bahwasanya Dajjal itu terbatas kemampuannya. Setelah dia mendapat kabar turunnya Nabi Isa, dia lari ke daerah Syam, dan disitulah tempat kematiannya. Nah, kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah diangkatnya Al-Quran. Itu Al-Quran yang kita baca tiap hari itu, tahu-tahu tulisannya hilang semua, polos. Ya, bahkan semua yang pernah ngafal Quran itu hilang semua dari hati mereka, walaupun hanya bismillah. Sehingga tidak ada yang bisa dibaca lagi, tidak ada yang bisa membaca lagi. Ya, maka karena itulah sebelum Quran itu diangkat, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena nanti akan ada masa di mana Quran itu diangkat. Arti diangkat di sini yaitu Quran yang
terdapat di masjid-masjid itu polos, tulisannya hilang. Quran yang ada di hati para penghafal, tahu-tahu yang ngafal lupa semua. Itu akan terjadi. Dan waktu pengangkatan Al-Quran bertepatan dengan diwafatkannya seluruh dzurriyyat Nabi. Jika memang mereka nasabnya nyambung dengan Rasul, karena memang di zaman akhir ada yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi itu ada. Itu tidak ada kisiman sedikit pun, bahkan dituntut dengan dosa besar nanti di akhirat. Kalau memang nasabnya itu nyambung, maka meninggal juga di waktu yang sama. Disebutkan dalam suatu hadis yang masyhur dengan hadis Tsaqalain. Nabi SAW bersabda, "Inni tarikun fikum syai'aini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak mungkin tersesat selama berpegang teguh dengan dua perkara ini. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, hablullah al-matin, tali Allah yang sangat kokoh. Artinya kalau berpegangan dengan tali ini dia tidak akan tergelincir. Seperti orang buta yang nggak tahu jalan, tapi kalau ada yang menuntunnya tidak mungkin tersesat. Artinya bukan cuma dibaca, tapi dipahami, dipelajari. Ya, karena memang Al-Quran di zaman akhir itu terdolimi. Karena itulah dalam Al-Quran disebutkan nanti Rasulullah itu akan mengadukan umat ini kepada Allah akan kedoliman mereka terhadap Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata ar-rasul, itu Nabi Muhammad. Kapan itu? Nanti ketika hari pembalasan. Ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi, sunya kaumku, itu umatku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Apa yang maksud dengan ditinggalkan? Al-Imam Muhammad bin Munkadir rahimahullah, seorang tabi'i, menjelaskan arti ayat ini. Beliau mengatakan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajara. Orang yang enggak membaca Quran maka dianggap meninggalkan Quran. Termasuk yang enggak ada usaha untuk bisa baca. Saya enggak bisa baca, biar aja sudah. Enggak ada usaha untuk mau belajar baca, enggak ada usaha. Ini masuk yang meninggalkan Quran. Beliau lanjut, man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'aniyah faqad hajara. Orang yang dia membaca Quran, lancar bacanya, tiap hari dia baca, tapi tidak mentelaah makna isinya. Dia hanya menjadikan Quran bahan bacaan saja. Yang penting hatam. Sekian hari hatam, itu aja. Tidak pernah dia mentelaah, karena intinya Quran adalah surat undang-undang dari Allah. Di situ ada perintah, di situ ada larangan, di situ ada solusi dalam setiap kesulitan, di situ ada akhlak. Tapi dia hanya bikin Quran sebagai bacaan aja. Maka ini faqad hajarah, termasuk orang yang meninggalkan Quran. Beliau melanjutkan, wa man qara'al Quran wa tadabbar ma'aniyahu wa lam ya'mal bima fi faqad hajara. Barang siapa yang dia membaca Quran, bahkan dia mentelaah maknanya, sebelum dia tutup itu Quran, dia baca artinya, dia telaah, dia tanyakan kepada orang yang mengerti tentang makna tadi yang dia baca tadi, tapi gak mengamalkan. Dia cuman menjadikan Quran ini hanya bahan bacaan, bahan hafalan, bahan tafsir saja, tapi gak ngamalin. Kasarannya cuman dilombakan saja.
tapi tidak ada amaliyah, faqad hajaroh, ini masuk meninggalkan Quran. Karena itulah disebutkan termasuk yang memberi syafaat di hari akhirat adalah Al-Quran. Apa ucapan Quran? Allah ya Rabb mana'tuhun nauma fil lail. Ya Allah, aku cegah dia untuk tidur di malam hari. Fashfa' fi, beri dia syafaat. Kata ulama, ciri ahli Quran adalah banyak bangun malam. Ciri ahli Quran itu banyak bangun malam. Ini apal Quran gak pernah tahajud, bukan ahli Quran. Karena yang menjadikan Al-Quran bisa beri syafaat ahli Quran, kalau Qurannya itu dia baca siang dan malam. Dan paling afdolnya membaca Quran fi jawfil lail, di tengah malam. Paling afdolnya. Disebutkan Nabi SAW dalam surah Muzammil, Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di malam hari walaupun sebentar. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah malam hari dan baca Quran dengan tartil. Di ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir paling afdolnya baca Quran di dalam sholat malam. Bukan cuma di malam hari, di dalam sholat malam. Artinya apa? Membaca Quran banyak itu dalam sholat ketika berdiri. Bahkan disebutkan oleh Siti Aisyah ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana gambaran sholat Nabi di malam hari itu. Kenapa sahabat itu tanya kepada Siti Aisyah? Karena Nabi sholat malam jarang di masjid. Beliau sholat malamnya di rumah. Disinilah kata ulama paling afdolnya tempat sholat sunnah di tempat tersembunyi. Di mana? Di rumah. Bukan di masjid, bukan diketahui orang, tidak. Itu untuk berjamaah. Tapi untuk tahajud, untuk ini di rumah lebih utama. Karena itulah mereka tanya kepada Siti Aisyah. Ya, sehingga Siti Aisyah mengatakan karena Rasul idza qamal lail atala al-qiyam hatta tawarramat qadamah. Rasul itu kalau sudah sholat malam memperlama berdirinya sampai bengkak kedua kaki beliau. Jadi kita nggak pernah sholat sampai bengkak, Pak. Paling bentul kena nyamuk iya, tapi bengkak nggak pernah. Kenapa kok sampai bengkak? Ya karena banyak yang dibaca. Disebutkan pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat, hanya jarang ini ya, Nabi sholat di masjid. Kaget, tumben-tumben di masjid. Langsung beliau bertakbir di belakang Rasul, ngikut berjamaah. Sholat tahajud. Itu sebutkan setelah membaca Fatihah, Nabi membaca Al-Baqarah dengan tartil. Dikira 100 ayat, gak sampai hatam. Habis Al-Baqarah dikira mau rukuk, enggak, lanjut Ali Imran 200 ayat. Lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah, 1 rakaat 4 surat besar-besar. Sehingga kata Sayyidina Abdul Mas'ud menceritakan itu, hampir aku ini pengen mufarokoh, enggak kuat kakiku berdiri gemeter sudah. Tapi Nabi enggak beranjak. Ya, kenapa? Menikmati Quran. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, afdhalus shalah tulul qunut. Paling afdolnya sholat sunnah itu yang lama baca suratnya. Kunut di sini qiyam, yang lama baca suratnya. Nah, itu paling afdolnya. Karena itulah orang kalau dia merasa ahli Quran, tapi nggak ada bangun malam, nggak ada tahajud, maka tidak dapat syafaat itu. Karena Al-Quran sendiri ketika memberi alasan kepada Allah, memberi syafaat untuk ahli Quran itu, Quran mengatakan, ya Rabb mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, aku sering mencegah dia untuk tidur di malam hari karena sibuk dengan aku. Maka beri dia syafaat. Nah, ini ciri-ciri ahli Quran itu jarang tidur di malam hari. Bukan begadang di warung kopi, tapi membaca Qurannya. Nah, ini
Dan nanti Quran itu akan diangkat. Jadi disebutkan tadi hadis Saqalain. Yang pertama adalah kitabullah. Yang kedua wa itrati ahli baiti. Yang kedua yang aku tinggalkan untuk kalian adalah keluargaku. Ini hadis yang meriwayatkan 8 sahabat. Adapun hadis yang kitabullah wa sunnati itu hanya 1. Cuman subhanallah, rata-rata orang kenalnya kitabullah wa sunnati. Jarang yang meriwayatkan kitabullah wa itrati. Padahal ini yang paling banyak rawinya. Bahkan di Sahih Muslim disebutkan. Ya. Kalau bukan karena ada beberapa orang yang gak senang hadis ini muncul. Ya, saking gak senangnya dengan durian Nabi sampai hadis ini ditutup. Padahal ini hadis dalam Sahih Muslim disebutkan. Sehingga kata Nabi apa setelah melanjutkan itu, huma la yatafarraqa. 2 perkara ini gak mungkin pisah. Makna gak mungkin pisah ini apa? Kalau Anda pengen tahu orang yang punya pendalaman, pemahaman yang dalam tentang Quran, tanya Ahlul Bait. Kalau Anda pengen tahu orang yang paling mengamalkan isi Quran, lihat Ahlul Bait. Karena nggak mungkin pisah dengan Quran. Lan yatafarraqa. Kapan? Sampai kapan? Hatta yarida alayyal haud. Sampai mereka kedua ini, Al-Quran dan keluargaku, kumpul bersamaku di telagaku. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga di hari diangkatnya Quran, di waktu itu cari satu pun dzurriyyat Nabi itu gak ada yang hidup, meninggal di waktu yang sama. Ya, ini diantara eratnya Al-Quran dengan dzurriyyat Nabi, dengan para ahlul bait. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ahlu baiti amanun li ahlil ardh kan nujum amanun li ahlis sama. Keluargaku itu sebagai jaminan keamanan penduduk bumi. Sebagaimana bintang gemintang di langit itu jaminan keamanan untuk penduduk langit. Kalau sudah bintang-bintang itu berguguran, maka akan datang kepada ahli langit apa yang sudah dijanjikan, apa kiamat. Sebagaimana kalau sudah ahlul bait keluargaku itu meninggal semua, maka keamanan sudah gak ada lagi. Artinya datang kepada ahli bumi apa yang sudah dijanjikan, apa itu kiamat. Karena itulah 2 ini tidak mungkin berpisah. Ya. Kemudian di antara tanda besar daripada hari kiamat, ya, dekat-dekat hari kiamat adalah khurujud dabbah, keluarnya dabbah. Dabbah ini hewan yang dia ini bisa berbicara dengan semua bahasa. Dan dia menandai setiap orang, itu ditandai muslim atau kafir ada tandanya. Gak bisa mengelak. Yang menampakkan Islam padahal hatinya gak percaya Allah, ketulis kafir, naudzubillah. Ketulis kafir. Gak bisa mengelak. Disebutkan kapan ini keluarnya dabbah ini. Ada yang mengatakan itu setelah terbit matahari dari barat. Kenapa? Karena tidak ada taubat yang diterima setelah terbit dari barat itu. Sehingga yang kafir pun gak bisa syahadat, gak terima. Disebutkan dalam suatu ucapan ulama, kalau sudah 3 perkara ini terjadi, maka taubat tidak diterima. Pertama, ketika roh dihulkum. Ya, kalau sudah roh ditenggorokan, itu tidak diterima. Taubat seseorang, amal soleh bertambah, gak diterima. Disebutkan bahwasanya kalau sudah dalam hadis Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa dia belum ditenggorokannya.
Apa korelasinya Ustaz antara terima tobat dengan roh itu di hulkum, di tenggorokan? Jadi roh itu dicabut dari atas, Pak. Sehingga kalau kita mau tahu fulan sakarat apanda, lihat ujung kakinya. Kalau dia sudah lentur, lesu, loyo gitu, layu, nah ini berarti sudah mulai menjalar. Mulai jalan tuh rohnya tuh. Mulai jalan. Nah, itu siap-siap kasih talqin, bacain Yasin, surah Ra'd untuk mempermudah keluar rohnya. Kalau sudah nyampe sini, itu dia diperlihatkan kedudukan dia di akhirat. Kalau dia orang baik, dia akan melihat surga dan segala kenikmatannya. Kalau orang buruk, naudzubillah, dia melihat neraka dan siksa-siksanya. Waktu itu gak bisa tobat lagi karena sudah tahu balasannya, sudah mengerti balasan dia, gak bisa tobat. Yang kedua, ketika melihat adab secara langsung, ya disebutkan Fir'aun itu ketika dia tenggelam di Laut Merah, falamma adrakahul gharaqu qalat amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel. Kapan? Ketika lihat adab. Sudah adab di depan mata, dia baru ngomong gitu. Di Quran disebutkan. Apa kata Allah Ta'ala? Menjawab daripada ucapan Fir'aun ini. Al-an waqad asaita qablu. Baru sekarang Fir'aun, baru sekarang. Sementara sebelumnya engkau kufur terus. Engkau maksiat terus. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang bikin kerusakan. Dia ini disebutkan tidak diterima. Taubatnya Fir'aun tidak diterima karena dia taubatnya waktu lihat adab. Kasarnya itu sudah terlanjur. Ini tidak diterima. Hati-hati. Ya, kalau sudah lihat adab depan mata, walaupun syahadat pun tidak diterima. Ini Fir'aun ini syahadat, tapi Allah al-an baru sekarang. Sehingga Allah berfirman, "Falyawma nunajjika bibadanika." Di hari ini kami selamatkan badanmu saja. Kenapa? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran bagi orang setelah engkau. Subhanallah, bumi Fir'aun masih ada. Menunjukkan Quran menjelaskan badan Fir'aun tidak dihancurkan. Subhanallah, setelah beberapa ratus tahun setelah Quran turun, itu baru bumi Fir'aun ketemu. Di masa Nabi nggak ketemu. Di masa ayat itu turun ke Rasulullah, bumi Fir'aun nggak ketemu. Tapi orang-orang ketika membaca itu, oh berarti ada ini jasad Fir'aun. Nggak mungkin Quran bohong. Dicari ketemu bumi Fir'aun. Ini bagaimana pelajaran. Yang ketiga, tadi ketika matahari terbit dari barat, itu hanya 1 hari. Besoknya tetap dari timur terus. Disebutkan dalam suatu hadis, ketika terbit matahari dari barat itu terdengar lolongan iblis sampai manusia bisa dengar. Apa ini teriak? Iblis teriak. Kenapa teriak? Karena pintu tobat tertutup. Dia bisa tobat. Sekarang ini iblis bisa tobat. Kalau mau tobat bisa tobat. Di zaman Nabi Musa pernah iblis datang ke Nabi Musa. Ya Musa, aku ini mau tobat. Minta kabarkan kepada Tuhan. Karena Nabi Musa kalimullah yang bisa berbincang dengan Allah. Maka Nabi Musa di malam hari mengatakan, ya Rabb, hambamu iblis ingin tobat kepada engkau. Maka Allah mengatakan, ya Musa, kasih tahu itu iblis, kalau dia mau tobat, datangi kubur Nabi Adam, sujud di situ. Besoknya dikabarkan ke iblis, wah iblis, kata Allah, kalau kau mau tobat, datangi kubur Nabi Adam, sujud di situ. Apa kata iblis? Adam hidup aja enggak mau sujud, lagi sudah mati. Adam hidup aja enggak mau sujud, sudah mati ngapain? Nah, ini repot, Pak. Dari sini iblis sulit tobat. Tapi dia tahu iblis itu alim.
Bayangkan selama 185.000 tahun itu ibadah. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Al-Baqarah, tidak ada tempat di bumi ini sejengkal pun kecuali pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah Ta'ala. Artinya hampir satu bumi itu pernah dipakai ibadah kepada Allah. Jadi jangan kita itu nganggap iblis ini jahil, alim dia. Bahkan abid, ahli ibadah, zahid, zuhud akan dunia. Cuman satu, apa? Gak nurut. Itu aja. Gak nurutnya karena apa? Karena sombong. Ketika disuruh untuk sujud ke Nabi Adam, dia enggak. Mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Dia baru diciptakan, apa reputasinya? Kok saya suruh sujud pada dia? Nah, ini yang bikin orang itu sulit tobat. Kalau sombong, kalau maksiatnya karena sombong. Kalau maksiat karena nafsu bisa tobat. Ya, maksiat karena nafsu bisa tobat. Kalau maksiat karena gengsi, karena merasa diri lebih baik, sulit tobatnya. Hati-hati. Ya. Dan iblis ini ketika matahari terbit dari barat itu menangis sejadi-jadinya karena pintu tobat sudah dibuka lagi. Bahkan disebutkan oleh Al-Quran, fala tanfa'u nafsun lam takun amanat min qabliha, maka tidak bermanfaat untuk seseorang yang dia belum beriman sebelumnya. Mau iman gak manfaat. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia mau menambah amal setelah terbit dari barat, gak ada faedahnya. Dari situ orang-orang kafir baru ngerti bahwasanya yang mereka anut selama ini salah semua. Mau syahadat gak bisa. Ketika mereka sadar, percuma juga, gak mungkin juga syahadat diterima. Akhirnya apa? Mumpung masih hidup, habisin maksiat. Karena itulah apa? Tidak terjadi kiamat kecuali satu bumi bejat semua. Kenapa bejat? Karena tadi mereka bilang di hati mereka, percuma juga ibadah, gak diterima juga. Yang mau beramal soleh gak diterima setelah terima dari barat itu. Sehingga ya sudah, maksiat aja. Tapi di waktu itu orang-orang yang mukmin, mereka ini lari dari keramaian. Ada yang ke gunung-gunung, menjaga imannya, jangan sampai luntur ini. Karena orang kufar, orang kafir masa itu betul-betul bejat. Istilahnya gak mau masuk neraka sendiri, mau ngajak yang beriman. Ini repotnya keimanan di zaman itu seperti itu. Nah, itu ditandai waktu itu. Ada dabah keluar menandai mukmin kafir tandai. Nah, waktu orang-orang mukmin banyak yang lari ke gunung-gunung menyendiri. Kenapa? Menjaga jangan sampai meninggal iman gak ada. Jadi jaga imannya itu sampai lari, Pak. Karena takut terpengaruh. Ya, yang mereka pikir ya apa, meninggal cepat. Sampai-sampai disebutkan ada orang mukmin itu melewati kubur saudaranya, itu mukmin yang dulu. Dia iri, andai aku di sini. Seandainya aku di sini, tenang aku. Masalahnya masih hidup ini. Bunuh diri nggak boleh. Akhirnya dia bingung, ya apa iman ini biar terjaga. Saking banyaknya fitnah di masa itu. Nah, ketika itu Allah mengirim angin dari arah Yaman. Angin semilir dari arah Yaman. Yang angin itu melewati di bawah ketiak setiap orang yang ada imannya. Ya. Kemudian saking nikmatnya angin itu sampai tidur ini orang beriman, ya nggak bangun lagi alias meninggal. Itu terakhir orang beriman di muka bumi. Sehingga yang ada setelah itu hanya kafir semua. Saking kafirnya itu sampai disebut dalam hadis, la taqumu sa'ah wa fil ardi maqala Allah. Tidak mungkin terjadi hari kiamat sementara di bumi masih ada yang berkata Allah. Dan ini jangan dikira masih lama, tidak.
Bisa jadi dalam seminggu semua kejadian itu muncul. Tidak mustahil. Sekarang aja kalau kita mikir ya, kadang seminggu itu cepet. Ini baru Jumatan lagi. Baru kemarin dengar khotib Itakullah. Ini dengar lagi sekarang. Kayak 3 hari 4 hari seminggu itu. Ya, satu hari kayak bentar, tahu sudah sore ya Allah. Baru mau kopi aja belum habis sudah sore dulu. Bikinnya pagi tadi padahal. Yang seperti ini tambah dekat akhir zaman tambah cepat. Artinya apa? Keberkahan waktu dicabut oleh Allah. Keberkahan waktu dicabut oleh Allah. Sehingga kayak masa ini sebentar aja. Bentar aja. Dulu itu 10 tahun lama, sekarang cepat 10 tahun. Enggak lama lagi. Ya. Nah, itu. Sehingga orang itu ngerti Allah itu bingung. Ada, siapa Allah itu? Saking jahilnya. Enggak ada lagi yang mendakwa, yang iman enggak ada sudah. Itu kalau sudah terjadi itu terjadi kiamat. Ya. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang perkara-perkara yang terjadi sebelum hari kiamat, yang perlu diketahui, kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang kiamat kapan terjadinya. Qul ilmuha inda rabbi. Katakanlah ilmu kiamat itu di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang menampakkan waktunya kecuali Allah. Tapi ciri-ciri ada. Ciri-ciri ada. Sehingga dalam hal ini yang perlu kita ketahui, kiamat itu terjadi hari Jumat. Kiamat itu terjadi hari Jumat. Dan kiamat itu bukan hancurnya bumi. Sebagaimana orang sekarang nganggap, oh iya bumi ini hancur, pindah ke Mars gampang. Repot. Ya, sebagian beli kaplingan di Mars katanya. Jadi kalau bumi hancur pindahnya ke Mars sana itu. Padahal kiamat itu hancur seluruh alam. Hancurnya seluruh alam. Bahkan orang non muslim, orang kafir, seorang peneliti, dia pernah mengatakan, ini nanti ya magnetnya matahari itu ada masa habisnya. Kenapa peneliti itu revolusi terhadap matahari? Karena matahari punya magnet. Ibarat kata itu gravitasi. Tapi itu ada masanya nanti. Akan habis dia. Kalau sudah habis, antara planet tabrakan. Kalau sudah tabrakan, itu kiamat. Diawali dengan itu. Nah, ini yang kafir ini, yang nggak beriman, ngomong demikian. Ada masanya matahari itu magnetnya habis. Ya, sudah seperti itu ya sudah. Kita yang beriman nggak perlu penelitian lagi. Cukup di Quran bilang kiamat ada, selesai. Ya, cuman jangan sampai ketika Anda itu membahas kiamat, berarti nggak usah bangun rumah langsung. Kiamat juga. Jangan. Intinya walaupun besok kiamat, apa amaliyah yang Anda kerjakan sekarang kerjakan. Orang-orang soleh beriman betul dengan hari kiamat, tapi nggak bikin mereka loyo dari ibadah. Justru itu pemicu ibadah mereka. Pemicu ibadah kiamat itu. Kadang-kadang kita ini karena takut kiamat akhirnya malas ngapa-ngapain. Nah, tetap silahkan. Selama perbuatan baik, walaupun itu bergambarnya gambar duniawi, tapi baik, kerjakan. Kenapa? Karena seseorang itu akan dibalas setelah kiamat nanti. Nah, kemudian setelah terjadi hari kiamat, maka bumi dan langit itu hancur semua. Disebutkan ada beberapa yang tidak hancur dengan tiupan sangkakala oleh Israfil. Di antaranya apa? Surga enggak hancur. Neraka tidak hancur. Arasy, kursi, wasiah, kursi semua enggak hancur. Kemudian roh tidak hancur. Kemudian ajibud zanab,
Fizyoterapi ini sel setiap makhluk hidup, khususnya manusia dan jin yang ada di tulang ekor. Ini nggak hancur, namanya ajbud danab. Kalau bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesia itu sel telur lah. Itu nanti akan tumbuh setelah terjadi peniupan sangkala yang kedua. Disebut dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wal ard. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, semua yang di langit dan bumi akan bangun. Ini kapan bangunnya dan di mana? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari itu bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang beda. Langit pun diganti dengan langit yang beda. Bumi apa yang beda itu Ustaz? Mahsyar. Mahsyar ini suatu tanah lapang, gak ada gundukan, gak ada jurang, lurus. Dan situ kumpulnya semua makhluk manusia dan jin khususnya. Itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kumpul jadi satu. Dalam keadaan mereka telanjang, ya, matahari di atas kepala 1 jengkal, tapi gelap. Jadi mahsyar itu gelap, Pak. Karena itulah Nabi bersabda, wailul liman la yarani yaumil qiyamah. Celaka yang enggak bisa lihat aku nanti di padang mahsyar. Celaka, kau enggak bisa lihat Nabi di waktu itu. Celaka, karena Nabi itu paling terang cahayanya. Ya. Insyaallah kita bahas lebih detail ya tentang apa yang terjadi setelah hari kiamat sampai kepada masuknya muslimun, mukminun ke surga dan orang kafir di neraka. Nah, sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar dari materi ada tahun apa itu konsep riba, bagaimana konsep bank syariah bisa dikatakan bebas riba daripada bank konvensional. Iya. Di riba itu ada 4 ya. 3 di dalam jual beli barter. Perak dengan perak, emas dengan emas, makanan dengan makanan. Itu aja, di 3 ini aja. Kalau motor dengan motor nggak apa-apa. Yang satu 60 kilo, yang satu 55 kilo nggak apa-apa. HP dengan HP nggak apa-apa, walaupun beda timbangan nggak masalah. Yang terjadi riba ini di 3 ini. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya, makanan dengan makanan. Kalau sudah masuk barter, maka harus punya syarat 3 baru selamat dari riba. Pertama, kalau dia sejenis itu harus seukuran. Sekilo beras siam dengan sekilo beras kampung. Nggak boleh beda. Ini beras siam mahal Ustaz. Setengah kilo aja, tukar sekilo, riba jadi. Saya rugi dong kalau sekilo. Beli dengan uang, jangan pakai barter kalau nggak mau rugi. Nah, kalau nggak mau rugi jangan barter. Kalau barter pakai jadi riba. Terus yang kedua harus tagobut, serah terima langsung. Nggak boleh satunya nyerahkan pagi, satunya nyerahkan sore, jadi riba. Yang ketiga harus kontan. 1 sekilo langsung, satunya nyicil. Sekarang setengah kilo, besok setengah kilo. Riba jadinya. Termasuk daripada emas perak, uang kertas kita. Uang kertas itu disamakan dengan emas perak. Karena itulah wajib zakat di uang kertas. Tidak boleh menukar kalau beda harga. Khususnya kalau sudah dekat hari raya kemarin ya. 100.000 dijual 115. Ini riba masuknya. Ya.
Membeli emas dengan nyicil nggak boleh juga, masuk riba. Itu dalam barter, 3 riba. Yang keempat itu qard, riba utang piutang. Apa utang piutang di sini? Nah, Nabi bersabda, kullu qardin jarra naf'an bil muqrid fahuwa riba. Setiap pemberian utang yang ada manfaat untuk yang memberi hutang, maka manfaat itu riba. Di sini umum, tidak cuma bentuk duit. Ustaz, saya mau pinjam duitnya, Ustaz berhutang berapa? 1 juta. Ya, saya utangin. Tapi saya pakai motornya ya, sampai kamu melunasin hutangnya. Oh iya, enggak apa-apa. Riba. Enggak ada duit, bayarnya tetap 1 juta. Cuman ada manfaat yang kembali kepada pemberi hutang. Apa itu? Pakai motor gratis. Masuk riba. Saya pinjemin duit, tapi antarkan anak saya sekolah ya. Nah, riba masuknya. Ini manfaat. Apalagi bentuk duit, apalagi. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau orang ngamalkan itu, maka yang hutang dan yang menghutangi sama-sama kena laknat. Walaupun ridho, saya ridho kalau Ustaz bayar lebih tidak apa-apa. Iya, orang zina pun ridho itu, tapi tetap dosa. Ya, jadi jangan dikira rela itu terus nggak dosa. Karena ini perbuatan maksiat. Kecuali gini, di waktu akad nggak menjelaskan, yang penting dia ngutangin 1 juta. Pas saya bayar, nih Pak 1 juta, nah ini dari saya hadiah, tidak apa-apa. Karena di waktu akad nggak disebutkan. Yang menjadi dosa itu kalau di akad. Nah, di akad ini terserah, mau itu bentuk nyicil, bentuk angsuran, yang penting ada lebihan, di situ adalah riba. Dari sinilah mengapa bunga bank itu bisa jadi haram. Karena apa? Karena uang nasabah sama bank dipinjamkan dengan cara riba. Nah, cara menjalankan bank konvensional kepada uang nasabah. Ini kalau nganggur rugi bank. Bagaimana menggaji karyawan kalau ini dianggurkan? Ya. Caranya biar ini berkembang, diutangkan. ABKT itu bank jadi rentenir. Yang pasti berkembang. Karena nggak mungkin rugi orang utangin itu. Pasti untung. Nah, uang hasil daripada kelebihan itu diberikan kepada nasabah sebagai balas jasa karena uang mereka dipakai. Tapi namanya bunga. Nah, ini. Cuman kalau bank tadi itu menjalankannya bukan dengan cara meminjamkan, tapi dengan tanam saham. Ya. Nah, dia cari orang yang dia butuh modal. Butuh modal Pak, ke bank dia datang. Ya, saya tanam modal, tapi keuntungan sekian. Ini halal. Dapat keuntungan dari orang yang kerja tadi. Maka ini bunganya halal, tidak apa-apa. Jadi nggak semua bunga itu haram. Dilihat bagaimana cara menjalankan uang nasabah itu. Itu yang menjadikan perbedaan. Jadi kalau bank syariat ngamalkan itu, menjalankan uang nasabah dengan cara murabahah, dengan cara kirot, silahkan halal, tambahannya tidak apa-apa. Tapi kalau dengan praktek meminjamkan, maka nggak halal. Nah itu, di situ perbedaannya ya. Alhamdulillah, insyaallah yang kita dapat semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman benar-benar dengan hari kiamat dan diselamatkan dari segala fitnah akhir zaman. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، ورزق الكل حلالا دائما، وأخلا أنقياء ما نحظى بالخير وكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون خير بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.